والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita merajaah tadi pembahasan yang lalu, ikhwan, berhubungan dengan fi'il ajwaf. Naam. Baik. Kaidahnya tentang ajwaf yang ada hadzaf padanya diingat-ingat. Naam. Baik. Kapan hadzful ain pada fi'il ajwaf dilakukan? Apa Zain? Ketika lam fi'ilnya disukun secara mutlak, baik itu sukun karena apa? Jazm atau karena amr atau karena naam ittisal bidhamir rafa mutaharrik. Naam. Baik. Itu terjadi hadzaf. Kapan ain fi'ilnya dibiarkan tetap ada? Talha. Ketika lam fi'ilnya berharokat. Pokoknya kalau lam fi'il berharokat, ain fi'ilnya tetap. Baik. Kemudian untuk menetapkan harokat dari fa' fi'ilnya, menetapkan harokat dari fa' fi'il ketika terjadi hadzf, bagaimana kaidahnya? Indak Ridwan. Ketika ain fi'ilnya dihilangkan, fa' fi'ilnya kita menetapkan harokatnya bagaimana? Ada berapa jenis harokat? Ada dua, bisa dhammah, bisa kasrah. Kapan di dhammah fa' fi'ilnya? Nah, sekarang semuanya berhubungan dengan dihapusnya ain fi'il ajwaf. Cuman bagaimana kita mengharokati fa' fi'ilnya? Taib. Indah Maulana. Nah, fa' fi'ilnya diharokati dhammah apabila asal dari huruf yang dihilangkan itu waw, seperti soma menjadi sumtu karena asalnya sawama. Kemudian fa' fi'il diharokati kasrah kapan? Ismail. Ketika ain fi'il yang mahdhufah asalnya adalah ya, seperti contohnya apa? Itu dari baya'a. Nah, baik. Perhatikan halaman 67. Tadzkir. Nah, saya ingat-ingat, jangan sampai kayak kesambar bledek ini gambarnya. Nah, baik. Aqsamul fi'li sahihun wa mu'tal. Nah, mu'tal sudah betul-betul mungkin terbagi jadi 4. Misal ajwaf, naqis, khafif. Yang kita inginkan adalah tasrifun naqis wa isnaduhu ila dhamair. Apa itu naqis? Huwal fi'lul ladzi tallat lamuh, yaitu fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf illah. Ai al-arful akhir, maksudnya huruf akhirnya, lam fi'ilnya sama, ya kan? Lam fi'ilnya berupa huruf illah. Misaluhu rama, yarmi, da'a, yad'u. Kenapa dinamakan naqis? Nah, sekarang dulu telah kita lewati. Ahmad, kenapa dinamakan naqis?
Hah? Tayyib. Ketika huruf ilahnya di akhir, nah, maka, nah, ketika dibandingkan dengan fi'il yang sahih, ya, kelihatan naqs, ya, jelas kurangnya. Nah, sekarang perhatikan kaidah berhubungan dengan penyandaran naqis kepada dhamir-dhamir. Al-madhin naqis. Al-madhin naqis imma an yantahiya bil wawi awil ya au bil alif. Nah, fi'il madhi yang naqis kemungkinannya akhirnya itu dengan huruf wawu atau ya atau alif. Nah, sekarang ahkamul madhin naqis al-muntahi bil wawi awil ya. Ya, madhin naqis yang akhirnya berupa huruf wawu atau ya. Al-madhi an-naqis alladhi yantahi bil wawi awil ya lahu thalathu halat. Ini perinciannya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi fi'il madhi naqis yang berakhir dengan wawu atau ya itu memiliki 3 kondisi. Al-awwal an yusnada ila wawil jamaah, disandarkan kepada wawu jamaah. Wa fi hadhil halati yuhdhafu harful illati wa yudhammu ma qabla wawil jamaah. Maka pada kondisi ini huruf ilahnya dihilangkan dan didhammahkan huruf yang sebelum wawul jamaah. Contohnya sarwa dan khasyiya, naqis wawi dan naqis ya'i. Taqulu al-ashrafu saru. Naam, tayyib bikaddihim. Al-ashrafu saru bikaddihim. Apa makna sarwa? Bila di kamus. Kemudian contoh kedua, sarranil ladzina khasyu rabbahum. Apa makna khasyiya? Apa makna khasyiya? Inda alif takut. Nah, kalau sarwa, nah, sarwa mulia. Berarti makna al-ashraf saru bikaddihim, yaitu orang-orang yang mulia, mereka mulia dengan sebab usaha mereka. Nah, kemuliaan butuh usaha. Perhatikan akhwan, dari sarwa menjadi saru. Apa yang dihilangkan? Huruf illahnya. Wawu fi'ilnya, wawu yang merupakan lam fi'il dihadzaf. Nah, kemudian didatangkanlah wawu jamaah dan alif apa ini? Alif apa? Ayo, alif fariqah. Nah, kemudian yang kedua, kondisi kedua, an yusnada ila ghairi wawil jamaah. Ketika disandarkan kepada selain wawul jamaah. Misalnya pada dengan ta'ul fa'il atau nal fa'ilin atau aliful itsnain atau nunun niswah. Nah, fa fi hadhil halati la yahdutsu fihi taghyir. Maka pada kondisi ini tidak terjadi sama sekali perubahan. Nahwu khasyiya, sarwa. Nah, ketika alif itsnain jadinya apa? Digandengkan dengan alif itsnain jadinya apa? Humam. Khasyiya digandengkan dengan alif itsnain menjadi khasyiya.
Taib. Taib. Taqulu khashitullaha. Khashinallaha. Naam, khashiya. Ya, khashiyallaha. Al-ummahatu khashinallaha. Untuk apa? Hunna. Hunna khashina. Naam. Ya, berarti untuk penggandengan dengan selain wawul jamaah tidak terjadi hadzf. Sarutu bikaddi. Namaku mulia dengan usahaku. Saruna bikaddina. Saru bikaddihima. Berarti apa? Sarwa. Nah, di sini juga ikhwan. Berarti penulisannya sama ikhwan, antara apa? Sarwa dengan saru yang ketika digantikan dengan wawu jamaah, tulisannya sama tapi beda bacanya sesuai dengan konteks. Naam, fa'ilnya berapa? Paham? Kalau fa'ilnya musanna berarti apa? Sarwa. Wawu ini asli milik fi'il ataukah wawu dhamir? Indak Ukasha. Wawu milik fi'il. Sarwa. An-nisa'u saruna bikaddihinna. Nah, yang ketiga ayatasila bita'i ta'nits sakinah. Yang ketiga ketika bergandengan dengan ta'u ta'nis sakinah, la yahdutsu fihi taghyir. Tidak terjadi perubahan apa-apa. Taqul khasyiyat dan sarwat. Ini mudah. Berarti perubahan pada fi'il madhi hanya terjadi kapan? Terjadi hadzaf. Pada fi'il madhi terjadi hadzaf kapan itu? Indak Syahrul? Fi'il madhi terjadi pembuangan lam fi'ilnya ketika bergandengan dengan apa? Kesimpulannya apa Iqbal? Wawul jamaah. Baik. Sekarang yang alif. Ahkamul madhin naqis al-muntahi bil alif. Atasnya semuanya sama. Nah, yang kedua sekarang hukum madhi naqis yang berakhir dengan alif. Al-madhi an-naqis alladhi yantahi bil alif lahu thalathu halat. Nah, memiliki 3 kondisi juga ikhwan. Madhi naqis yang berakhir dengan alif. Al-awwal an turaddal alifu ila asliha. Naam, alif dikembalikan kepada asalnya. Kenapa? Karena kaidah kita dalam masalah alif ikhwan, apa dulu? Alif itu dalam suatu fi'il apa? Masih ingat apa Zaid? Kemungkinan alif pada suatu fi'il itu apa? Apa? Munqalabah atau zaidah? Nah, alif ikhwani fillah imma munqalabah atau zaidah. Nah, jadi kemungkinan alif itu dia apa? Munqalabah, yaitu perubahan dari huruf lain, atau zaidah tambahan. Inilah apa? Si alif, kondisinya seperti ini. Nah, makanya ketika dia bergandengan dengan dhamir pada kondisi tertentu, alif harus dikembalikan ke asalnya. Nah, baik, dikembalikan alif kepada asalnya yaitu wawu atau ya. Nah, fadzalika idza kanat salisatan. Baik. Nahu da'a sa'a. Fataqul da'autu ilal Islam, da'auna ilal Islam, da'awa ilal Islam. Da'auna ilal Islam, sa'aitu fil khair. Ana sa'aitu. Sa'aina fil khair berarti nahnu sa'aina fil khair. Kami berusaha dalam kebaikan. Sa'aya fil khair berarti siapa? Huma. An-niswatu sa'aina fil khair. Dhamirnya apa berarti? Hudzaifah?
hunna. Perhatikan, nah di sini dari da'a ikhwan, kalau dia tsulasi, nah fi'il madhi tsulasi. Baik. Alifnya dikembalikan ke apa? Ke wawu atau ya. Ketika bergandengan dengan apa? Dengan dhamair. Da'a asalnya da'awa. Sa'a asalnya sa'aya. Dari mana kita mengetahui huruf asal dari si alif? Yaitu dari apa? Dari apanya kita mengetahui huruf asal dari si alif? Indak alif. Antum kaidah alif harus betul-betul mungkin. Kalau ingin betul-betul menjadi alif. Hah? Dari masdarnya. Da'a masdarnya apa? Da'a dakwatan. Sa'a apa Muhammad? Masdarnya untuk kita tahu aslinya si alif. Sa'yan dari masdarnya. Yang kedua, antuqlabal alifu ya. Nah, alif pokoknya diubah menjadi ya. Apapun itu, alifnya diubah jadi ya. Tidak memperdulikan huruf asalnya apa atau dulunya si alif itu apa. Nah, pokoknya diubah jadi ya. Kapan itu? Wadzalika idza kanat rabi'atan fa aktsar. Yang demikian itu apabila apa? Dia berada pada kondisi di huruf yang keempat atau lebih. Alif ini di huruf yang keempat atau lebih. Contohnya ihtada. Ihtada. Berarti ini apa mazid, ya kan? Ihtada. Fatakul ihtadaitu ilal haq. Ana ihtadaitu. Nahnu ihtadaina ilal haq. Ya, kami mendapatkan hidayah menuju kebenaran. An-nisa'u ihtadaina ilal haq. Baik. Ini mudah, berarti kalau 4 atau lebih ikhwan, ya, maka diubah jadi ya. Walaupun kita tidak tahu huruf asli alif itu apa, yang penting diubah jadi ya. Yang ketiga, idza usnida ila wawil jamaah wajaba hadful alif. Apabila disandarkan kepada wawul jamaah maka wajib untuk apa? Dihilangkan si alif. Alifnya dibuang. Ma'afathi ma qabla wawil jamaah, bersama dengan memfathahkan sebelum wawul jamaah. Nah ini di fathah sebelum wawul jamaah kalau apa? Kalau fiilnya naqis. Kalau tadi pada fiil yang naqis tapi apa? Fiil naqis yang dia apa? Berakhir dengan alif, ya. Kalau yang berakhir dengan wawu atau ya tadi ketika bergandengan dengan wawul jamaah, ain fiilnya apa? Di dhammah, ya kan? Khusyu, saru. Tapi kalau dia naqis berakhir dengan alif, maka ketika digandengkan dengan wawul jamaah dibuang, cuman untuk menunjukkan alif yang dibuang itu ain fiilnya atau huruf sebelum wawu di apa? Di fathah. Fatakul al-anbiya'u da'au ilal haq. Nah, da'au, enggak, bukan da'u tapi da'au. Nah, uhibbul ladzina sa'au ila tarqi abwabil khair.
Apa maknanya ini? Uhibbul ladzina sa'u ila tarqi abwabil khair. Ridwan. Itu yang mengetuk pintu-pintu kebaikan. Dia yang membuka, yang mengetuk pertama kali. Ya, aku mencintai orang-orang yang mengusahakan untuk mengetuk pintu-pintu kebaikan. Dalam artian berusaha membuka pintu kebaikan agar bisa dimasuki yang lain. Ini diingat-ingat berhubungan dengan wawul jamaah, dibedakan. Berarti ketika fi'il madhi bergandengan dengan wawul jamaah pada fi'il naqis, kalau itu wawu naqis wawi atau ya, maka apa? Nah, terjadi hadaf. Nam dan ain fi'ilnya di dhammah, huruf sebelum wawu di dhammah. Adapun kalau berakhir dengan alif, maka alifnya dihadzaf, dibuang, kemudian sebelum na'am wawul jamaah di fathah. Nah, ini fi'il madhi. Nah, untuk fi'il mudhari' kita ambil di pertemuan berikutnya. Subhanakallah. Tugasnya cari fi'il yang selain dicontohkan di sini, kawan, dari fi'il naqis. Untuk ditasrif fi'il madhinya dulu. Selain apa? Selain khasyiyah dan sarwa, juga apa? Da'a. Subhanakallah.